Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat 3 sampai ayat 12. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat 12. Demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahu nggak kalau persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu harus sejuta? Sejuta, setia, jujur, dan taat. Jadi kalau adik-adik tadi bilang, wah banyak sekali. Kan saya tidak punya uang sebanyak itu. Jadi sejuta yang dimaksud adalah persembahan kita harus setia, jujur, dan taat. Ya. Jadi kalau kita bilang kita tidak punya uang sebanyak itu, orang tua saya tidak punya uang sebanyak 1 juta, jadi maksudnya bukan nominalnya yang 1 juta, yang 6 nolnya gitu kan. Tetapi sejuta yang dimaksud adalah setia, jujur, dan taat. Jadi bukan berarti nominalnya yang harus 1 juta gitu, tetapi hati kita, motivasinya saat memberikan persembahan itu harus betul-betul jujur, ikhlas, taat, dan dari hati kita yang paling bersukacita begitu. Bukan karena paksaan, bukan karena supaya dilihat orang, bukan. Tapi karena memang dari hati kita, dari jujurnya kita, dari ikhlasnya kita, dari motivasinya kita yang benar begitu untuk memberikan persembahan itu. Seperti lagu yang sudah pernah adik-adik nyanyikan kan? Sejuta. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta, persembahan yang papa mama berikan, telah ku persembahkan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu seharusnya kita berikan persembahan yang terbaik. Memberi persembahan itu adalah keharusan bagi orang-orang percaya, adik-adik. Jadi keharusan kita harus memberikan persembahan kita, termasuk kita yang walaupun masih anak-anak sekolah minggu,
melalui orang tua kita, mama papa kasih persembahan, lalu persembahan yang dikasih sama papa dan mama tadi kita kasih ke tempat persembahan. Sebagai apa? Sebagai ungkapan dan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita ini. Walaupun masih diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Nah, oleh karena itu adik-adik, jadi saat memberi harus dengan kerelaan hati. Harus dengan tulus. Harus dengan ikhlas. Jauh dari kesombongan. Jauh dari tinggi hati. Jauh dari sifat angkuh, congkak. Jauh dari sifat munafik. Jauh dari sifat pamer. Jauh dari sifat bersungut-sungut. Ada orang yang memberikan persembahannya bersungut-sungut. Merasa menyesal dia. Aduh, banyak kali tadi ku kasih persembahanku. Kalau ku buat untuk jajan kan lumayan gitu. Jadi sebenarnya adik-adik, Tuhan itu melihat hati kita, motivasinya, bagaimana hati kita terdorong untuk memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi ketika memberi persembahan itu harus dengan sifat yang sopan, rendah hati, dari kesungguhan hati yang paling utama. Ya, jujur, ikhlas, dan benar-benar dari hati yang tulus. Bukan karena terpaksa, bukan karena pamer, bukan karena bersungut-sungut, bukan karena hal-hal lain seperti itu ya. Tapi dari hati yang tulus. Sebagai ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita. Tuhan melindungi kita, memberkati kita, menyertai orang tua kita, melindungi kita saat belajar, sekolah, bermain. Jadi sebenarnya adik-adik ketika kita memberi persembahan itu, sebenarnya Tuhan bukan kekurangan. Jadi bukan Tuhan karena kekurangan uang, kekurangan duit, mau dipakainya untuk ini dan itu, enggak. Mau butuh jajan, Tuhan nggak perlu itu. Tetapi, kenapa kita memberikan persembahan? Itu adalah ungkapan syukur kita, adik-adik. Sehingga lewat persembahan kita itu nanti akan dipakai, ya, akan dipakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Jadi, ketika kita memberikan, jadi saat kita memberikan persembahan kita itu kepada Tuhan, Tuhan melihat bagaimana hati kita saat memberi. Jadi Tuhan memperhatikan tuh adik-adik, ketika memberikan persembahanmu, Tuhan melihat hatimu. Benar nggak ini dari hatinya yang tulus, yang ikhlas, yang jujur, yang betul-betul dari kesungguhan hatinya, bukan karena bersungut-sungut terpaksa, bukan karena berpikir lebih banyak persembahan ketimbang jajannya, lalu dia merasa menyesal atau membohongi bapak dan mama dari rumah. Papa kasih segini persembahannya sementara jajannya lebih sedikit. Yang disampaikan ke gereja saat persembahan terbalik. Yang lebih sedikitnya dikasihnya, sementara yang lebih besarnya dijajankannya. Jadi motivasinya dari hatinya sudah tidak jelas. Nah, adik-adik, begitu juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini. Ada dua orang anak, yaitu anak-anak Adam dan Hawa, yang namanya adalah Kain dan Habel. Jadi mereka hendak mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Jadi Habel itu kan bekerja sebagai gembala kambing domba. Sementara Kain itu bekerja menjadi seorang petani. Jadi Kain dan Habel ini hendak mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya dan mempersembahkan buah sulung dari hasil pertaniannya. Jadi Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Kalau dikatakan anak sulung adalah anak pertama dari kambing dombanya itu yang paling baik, yang paling bagus, yang lemak-lemaknya itu banyak. Itu yang dipersembahkan oleh Habel. Jadi ketika Habel mempersembahkan itu, Tuhan menerima persembahan Habel itu. Ya, Tuhan menerima persembahan yang diberikan oleh Habel kepada Tuhan. Tapi dari persembahan itu, Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Yang diindahkan, yang diterima itu adalah persembahan Kain. Loh, kenapa? Kan mereka sama-sama mempersembahkan persembahannya dari yang terbaik. Loh, kenapa persembahan Kain tidak diterima? Begitu kan? Iya, ternyata adik-adik, saat memberikan persembahan, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia.
Jadi kalau manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan melihat hati Kain dan Habel saat memberikan persembahan itu. Yang manakah yang sungguh-sungguh dari ketulusan hatinya memberikan persembahan itu, dan mana yang main-main? Mana yang hanya sekedar bukan dari kesungguhan hatinya seperti itu. Ternyata yang paling penting bagi Tuhan itu adalah bukan isi, bentuk, besar nilai persembahan itu, tapi Tuhan melihat dan memahami hati seseorang saat memberikan persembahannya. Kan tadi manusia hanya bisa melihat rupa, kan? Nggak ada manusia yang bisa melihat hati. Jadi yang bisa melihat hati kita itu sungguh-sungguh atau tidak, benar atau tidak, tulus atau tidak, ikhlas atau tidak, hanya Tuhan yang bisa lihat. Guru sekolah minggunya nggak bisa lihat. Jadi guru sekolah minggunya hanya menjalankan tempat kolektenya aja. Jadi yang melihat kesungguhan hatinya adalah siapa? Tuhan. Mau benar adik-adik dilihat Tuhan, mau berbohong adik-adik dilihat Tuhan, mau menyerahkan semua yang diberikan mama dilihat Tuhan, atau mengambil sebagian dari persembahan itu juga dilihat Tuhan. Jadi motivasinya, alasannya dilihat oleh Tuhan. Dan yang paling terpenting sekali lagi adalah Tuhan melihat dan memahami hati seseorang itu saat memberikan persembahannya. Jadi adik-adik, Habel memberinya di dalam iman yang benar. Dalam kesungguhan hatinya, Tuhan, inilah persembahanku. Inilah hasil dari ternakku. Aku memberikannya dari kesungguhan hatiku. Jadi dia sungguh-sungguh, dia taat pada Tuhan, dia hidup benar, dia taat sungguh-sungguh, berbakti pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menerima, mengindahkan persembahannya. Sementara adik-adik tahu nggak? Kain itu persembahannya tidak dalam iman yang taat kepada Tuhan. Jadi dia memberikan persembahannya itu ya hanya sekedar, bukan karena iman percayanya, bukan karena motivasinya yang benar, tetapi dia juga melakukan kejahatan, perbuatannya jahat. Hatinya dikuasai oleh keinginan dunia dan keinginan-keinginan kedagingannya. Jadi itu sebabnya Tuhan tidak suka atau Tuhan tidak berkenan menerima persembahan dari Kain. Bagaimana seorang memberikan persembahannya sementara dia jahat, sifatnya tidak baik, ya, dia melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika tangannya memberikan persembahannya, tetapi hatinya jorok, jahat, Tuhan melihat hatinya, nggak hanya sebatas, oh ini besar nih, diterima. Enggak. Pertama-tama, adik-adik ketika memberikan persembahannya, Tuhan melihat dari dalam hatimu. Maka ketika kita memberikan persembahan kita, adik-adik, harus dengan sungguh-sungguh dengan hati yang ikhlas, yang tulus. Betul-betul karena rasa syukur dan terima kasih kita. Tuhan sudah menyertai kita, menyertai orang tua kita, dilindungi kita saat belajar. Jadi ungkapan syukur kita adalah untuk berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita persembahkan itu boleh dipakai oleh gereja kita untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Termasuk untuk adik-adik sekolah minggu nih. Supaya semakin bisa mendengar firman Tuhan, supaya baik, duduk tenang, penuh hormat, bisa ada fasilitas alat-alat untuk menunjang kita mendengarkan firman Tuhan gitu. Maka Kain itu akhirnya karena persembahan adiknya diterima, persembahannya tidak diterima, dia iri kepada adiknya sendiri. Ternyata dia marah, dia benci, dan bahkan adik-adik dia melakukan perbuatan jahat. Lalu Kain itu membunuh adiknya. Dia bawa ke ladang, dan saat di ladang dia memukul, lalu dia membunuh adiknya itu. Jahat enggak? Jahat enggak Kain ini? Jahat. Masa adiknya sendiri dibunuh loh? Ya kan? Masa dia tidak punya hati? Dia berani dan dia tega membunuh adiknya sendiri. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ini bukan untuk ditiru ya. Jangan pernah membunuh. Itu melanggar perintah Tuhan. Titah Tuhan, titah keberapa? Titah keberapa? Titah ke-6. Jangan engkau membunuh.
Tidak boleh membunuh, itu melanggar ketetapan dan perintah serta titah Tuhan. Jadi kita harus melindungi orang lain, kita boleh menjaga supaya dia selamat, sehat, bukan untuk membunuh. Tapi Kain melakukannya, maka Habel akhirnya mati, adik-adik. Ya, jadi Tuhan tahu kalau sebenarnya Kain yang melakukannya. Lalu ketika Tuhan tanya kepada Kain, Kain, adikmu di mana, Habel? Oh, aku nggak tahu. Aku kan bukan penjaga adikku. Emangnya aku penjaga adikku? Aku nggak tahu di mana dia. Lihatlah adik-adik, di samping dia pembunuh, dia ternyata pembohong, pendusta. Jadi niat, sifat kejahatan ada pada dia. Sudah pembunuh, pembohong, pendusta lagi. Dia bilang dia tidak tahu, sementara dia yang sudah membunuh adiknya sendiri. Jadi ini bukan untuk ditiru loh. Jangan menjadi pembohong, pendusta ya adik-adik. Tapi harus menjadi orang yang jujur. Karena persembahannya tidak diterima tadi, dia berbuat jahat, dia berbuat demikian. Kain marah kepada Tuhan, kenapa persembahannya tidak diterima? Boleh nggak marah sama Tuhan? Loh, apa alasannya kita marah sama Tuhan? Tuhan kan maha baik. Tuhan menyertai kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Tuhan tidak menerima persembahan Kain itu, ya karena sifatnya jahat. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka dia tidak terima. Lalu kok dia membenci Tuhan? Harusnya dia yang memperbaiki dirinya kan? Kain itu yang harus introspeksi, bukan menyalahkan Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita sudah berbuat jahat, kita pernah melakukan kejahatan, kita yang harus mengintrospeksi, memperbaiki diri kita, supaya kita tidak jahat lagi. Lalu akhirnya, tahu nggak? Setiap perbuatan jahat itu harus dibayar dengan hukuman. Akhirnya, Tuhan menghukum Kain. Hasil tanahnya tidak akan pernah berhasil. Sepenuhnya tidak akan dia nikmati. Dan dia akan terbuang jauh dari tanah. Lalu dia akan menjadi pengembara. Pengembara kemana-mana pun. Karena perbuatan jahatnya itu. Tetapi Tuhan terus masih menanti pertobatan setiap orang. Kalau nanti dia bertobat, Tuhan pun masih menerima pertobatan setiap orang-orang jahat. Karena itu adik-adik, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Jangan berpikir untuk melakukan kejahatan. Persembahkan persembahan yang terbaik dengan hati yang tulus, ikhlas, betul-betul sungguh-sungguh. Ya, karena Tuhan melihat hatimu. Jadi kalau adik-adik memberikannya dengan terpaksa, murung, bersungut-sungut, tidak dengan hati yang tulus, sayang sekali ketika kau memberi persembahan, ternyata tidak dengan motivasi yang baik. Jadi berikanlah dengan sukacita, dengan senang. Karena Tuhan sudah memberkatimu lebih dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Maka berikan dengan hati yang bersyukur ya. Jangan dengan bersungut-sungut. Apa yang mau disampaikan firman itu adik-adik? Yang pertama, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan hati yang ikhlas, yang taat dan jujur. Persembahan sejuta, setia, jujur dan taat. Berikan yang terbaik. Ini yang terbaik bagi Tuhan. Dari hati yang sukacita, yang terbaik juga. Yang kedua adalah hidup baik dan rukun dengan saudara dan sesama. Adik-adik harus menjalin hidup yang baik, rukun dengan saudara dan sesama. Apalagi dengan kakak, abang, bapak, mama. Jangan berpikir untuk menyakiti saudara ya. Jangan berpikir untuk menyakiti saudara. Tapi harus hidup rukun, damai, saling menolong, dan saling mengasihi. Jauhkan dari sikap iri, dengki. Tapi peliharalah persaudaraan yang rukun. Dalam Mazmur 133, kata pemazmur, sungguh alangkah baik dan alangkah indah bila saudara diam bersama. Bila saudara hidup rukun bersama. Jadi indah kalau hidup rukun bersama. Ya, jadi abang dan kakak, adik dan adik harus disayangi, harus dikasihi, tidak boleh membenci. Itu kan adik kita, anak bapak dan mama kita juga. Jadi kalau ada yang salah bukan berarti kadang kan kita bertengkar dengan adik kita, tapi saling memaafkanlah. Jangan langsung membenci, tidak ini lagi. Seperti yang dilakukan oleh Kain tadi, bahkan adiknya sendiri dibunuh. Ya, adiknya sendiri dibunuh. Jadi jangan melakukan hal yang seperti itu. Jangan menjadi anak yang suka melakukan kejahatan, kebohongan, bahkan berpikir sampai membunuh, itu nanti kena hukum sendiri.
Jadi jangan ya adik-adik, harus hidup berdampingan, saling mengasihi, saling mencintai antara saudara kita. Karena kepada orang-orang yang rukun, Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah. Yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi anak yang beriman teguh, taat, dan mau menolong sesama. Ya, anak yang beriman teguh, taat, dan menolong sesama. Ikutlah perintah Tuhan dengan baik, berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang beriman teguh dan taat. Kalau imanmu sudah teguh, maka kita tidak berpikir untuk melakukan kejahatan bagi orang lain. Adik-adik sekolah minggu, selamat melakukan firman Tuhan, persembahkan persembahan yang terbaik dari hati yang tulus, ikhlas kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kau mengajarkan kami untuk memberikan persembahan kami dari hati kami yang ikhlas, yang tulus, dan yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengetahui dari dalam hati kami ketika kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Semua berkat itu kami peroleh dan kami dapat dari Tuhan melalui orang tua kami juga. Jadi saat kami mempersembahkannya, kami hendak mempersembahkan yang terbaik dengan hati kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati firman-Mu ini agar kami anak-anak-Mu juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang harum dan yang berguna di hadapan Tuhan. Berkati orang tua kami, lindungi dan berikan kesehatan kepada mereka, jagai mereka untuk kami. Berkati guru di sekolah minggu, supaya mereka tetap sehat, membimbing dan mengajari kami dengan firman Tuhan. Berkati kami saat bermain, saat sekolah, saat melakukan aktivitas kami, Tuhan menjagai kami, karena Tuhanlah yang menolong kami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.